Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 28 Desember 2020 Senin, hari keempat Oktav Natal, Pesta para Kanak-kanak Suci. Disusun oleh Frater Yoko SVD dan dibawakan oleh Frater Andi Mite SVD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus, bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Mendengarkan Allah. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda dimanapun berada. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci. Kita mengenangkan sejumlah besar bayi yang terbunuh di Betlehem dan sekitarnya ketika Herodes menginginkan kematian bayi Yesus. Ketika tahu bahwa seorang raja yang lahir di Betlehem melalui para Majus, Herodes menjadi amat terganggu. Ia takut posisinya akan digantikan oleh raja baru ini. Herodes dengan segala yang dimilikinya tidak cukup untuk membuatnya tenang. Ia sangat mengkhawatirkan semua yang ia miliki, karena menjadi raja di wilayah itu, segala kemewahan, reputasi, serta kuasa yang dimiliki. Tidak seperti para Majus yang menjadi gembira, kagum, dan dengan penuh rasa ingin tahu, datang mencari Tuhan
yang telah dinubuatkan para nabi. Dengan petunjuk bintang, mereka berhasil bertemu Sang Raja sejati yang datang sebagai penebus manusia. Ia yang datang membawa hidup bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Meski memiliki segalanya, Herodes memperlihatkan bahwa betapa lemah dirinya dengan ketakutan dan kecemasannya. Segala hal yang telah dikumpulkan selama hidupnya seolah hampa dan tidak bisa memberikan rasa damai dan tenang. Ia takut dan cemas terhadap seorang bayi. Herodes ingin tak seorang pun mengusik dirinya, termasuk bayi tak berdaya sekalipun. Dalam sekejap, semua bayi di Bethlehem dan sekitarnya dibantai demi Herodes. Meski demikian, bayi Yesus berhasil diungsikan ke Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa tak ada kekuatan yang sanggup menggagalkan rencana Allah, termasuk Herodes, sang raja yang kejam itu. Kita sekalian diingatkan untuk senantiasa mendengarkan apa rencana Allah dalam hidup kita. Seperti Santo Yusuf yang selalu patut mendengarkan kehendak Allah. Selain itu, para Majus juga berhasil menemukan Tuhan melalui petunjuk bintang dan berhasil kembali dengan selamat karena mendengarkan pesan malaikat. Mari kita belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Allah yang penuh kasih, terima kasih telah datang menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Bantulah kami sehingga kami semakin akrab dengan sabda-Mu dan selalu mendengarkan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus.